Tak ada yang menyangka bolu lembut berbalut keju itu membawa lebih dari sekedar rasa. Ia menyimpan bangkai yang dilumat dan kini racunnya mulai menagih korban. Anak saya muntah terus, Bu. Katanya tadi makan bolu dari acara sekolah. Warnanya hitam, ada kejunya. Yang jual namanya Yola. Masih di depan sekolah tadi. Ada 3 anak masuk UGD barusan dan 1 ibu juga pingsan. Semua dengan gejala yang sama. Kami sudah panggil polisi, Bu. Jadi tolong tunggu sebentar di luar ya. Riz, aku barusan dapat kabar si Tanti juga keracunan. Semua habis makan bolu yang sama loh. Tadi dia itu sempat cerita bolunya amis. Kamu yakin itu bolu baru apa? Aku nggak tahu, Han. Tapi aku masih lihat gerobaknya tadi. Yola masih jualan. Santai aja. Seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Kalau ini beneran karena dia, kita itu gak bisa diam dong. Anak-anak bisa mati gara-gara makan kayak gitu. Aku habis antar keponakanku masuk UGD. Rizka, mereka bilang kalau ustusnya luka karena jamur. Katanya dari bolu basi yang udah lama. Jamur? Kamu yakin, Tan? Astaga, itu berarti bukan bolu baru ya. Itu sisa yang dijual ulang. Bu, tolong, kami itu bisa tunjuk orang. Dia itu masih jualan di sekitar sekolah. Tolong tahan dia dulu sebelum kabur ya. Kami sudah minta petugas keamanan sekolah membantu. Tapi untuk sekarang doakan dulu anak-anak ya, karena 1 diantaranya kritis. Ya Tuhan, ini bukan makanan, ini bencana. Dan semua ini dimulai dari hal kecil. Bolu yang kelihatannya enak, tapi penuh bangkai di dalamnya. Tak ada yang mencurigai bolu manis itu, tapi malam itu rumah sakit jadi saksi bahwa dosa bisa dibungkus oleh gula. Dan jauh dari sudut kota, sang penjual masih tertawa. Pagi itu aroma bolu ketan hitam menyapu jalan kecil di depan sekolah. Anak-anak tertawa, ibu-ibu antri dan senyum manis Yola menjadi pembuka setiap harinya. Ayo ibu-ibu, bolunya masih hangat nih. Bolu ketan hitam, kejunya double, manisnya pas. Lembutnya dijamin nyakuti hati. Kalau nggak kebagian, nyesel loh. Yo, bolu kamu itu nagih banget deh. Anakku sampai rebutan sama temennya. Nanti sore aku mau pesan buat acara pengajian. Bisa nggak ya? Oh ya jelas bisa lah, Riz. Emangnya mau berapa loyang? Sekarang aku lagi banyak stok nih. Aku lagi rajin bikin. Alhamdulillah lagi rame pesanan. Rezeki kan nggak kemana. Yol, tiap hari bolumu itu makin laris ya. Tapi aku heran, kamu itu bikin sendiri apa? Soalnya kemana aku lihat kamu itu pulang malam banget loh. Iya Han, aku suka nyetok bahan tengah malam biar paginya nggak repot. Kan aku kerja sendiri, jadi harus pinter atur waktu. Capek sih, tapi demi rezeki halal tetap aku lakuin. Duh, beneran deh yo, topping kejunya makin gila. Tapi ini bolunya empuk banget. Padahal biasanya ketan hitam suka keras loh. Kamu pakai trik apa sih? Rahasia dong Tan, namanya juga resep keluarga. Yang penting aman, enak dan bikin ketagihan. Mau tambah gak? Aku lagi ada promo beli 3 gratis 1 loh. Wah, promo lagi yo. Masa tiap hari promo sih? Bisa rugi dong kamu. Tapi serius deh, bolu kamu tuh beda. Ada rasa yang susah dijelasin, kayak khas banget gitu. Itu tandanya cocok sama lidah kamu, Rich. Ya, alhamdulillah bolu ini udah kayak enak sendiri. Aku rawat dari adonan sampai jadi loyang wangi. Tapi kamu itu ya jaga kesehatan juga ya. Jangan karena laris jadi lupa. Aku tuh lihat kamu itu makin kurus. Tidur cukup nggak? Istirahat bisa nyusul, yang penting kerja dulu. Lagian orang sukses itu harus tahan capek. Udah biasa kok aku kerja begini dari dulu. Yol, jujur deh, kamu gak pernah beli bahan di pasar ya? Soalnya aku jarang banget loh lihat kamu belanja. Tapi bolu kamu selalu ada. Ya, aku punya langganan khusus. Gak semua orang tahu tempatnya. Rahasia dapur gak mesti dibagi sama orang lain kan? Yang penting itu hasilnya disukai. Ramai dan manis seperti bolu, tapi tak semua tahu adonan itu bukan sekedar tepung dan juga telur. Malam tak selalu menjaga waktu istirahat. Bagi sebagian orang, malam adalah saat terbaik untuk menyembunyikan kotoran. Dan di dapur itulah rahasia kue manis itu terungkap. Lumayan nih, ini masih bisa diselamatin. Meskipun bau asam dikit, asal bagian atasnya dikikis, terus dijamur sejam dan dicampur adonan baru. Pasti nggak bakal ada yang curiga. Ya, yang penting bentuknya masih utuh. Kalau bolunya udah remuk, aku tinggal blender aja, tambahin pewarna hitam, terus kasih keju parut murahan, beres deh.
Mereka pikir aku belanja mahal, padahal ini baru sisa dari pasar yang udah dibuang. Kalau aku bumbuin pakai wangi vanila, siapa yang peduli? Lagian orang tuh cuma lihat tampilannya, lembut dikit, topping banyak, udah heboh. Gak ada yang mikir kalau ini awalnya makanan bangkai. Besok masih bisa dipakai nih, tinggal keringin lagi aja, gak boleh mubazir. Daripada dibuang, mending jadi uang. Jam 3 cukup kayaknya buat 5 loyang. Yang penting besok rame, apalagi udah janji sama Rizka buat pengajian, harus kelar nih. Semua orang cinta hasil akhirnya, gak perlu tahu gimana cara lahirnya. Mereka cuma pengen rasa manis, dan aku kasih itu dengan sedikit busuk. 2 jam kemudian. Bau plastiknya nyengat sih. Tapi sekali lumer gak bakalan ada yang peduli. Yang penting kan tampilannya mewah. Kalau dapur ini bisa ngomong mungkin udah teriak. Tapi dia cuma saksi bisu. Seperti aku yang dipaksa kuat sejak kecil. Bu, maaf ya. Aku tahu ini gak bener. Tapi hidup gak pernah kasih aku pilihan. Semua orang pengen bersih. Tapi gak tahu rasanya jadi aku. Dua jam kemudian. Besok pokoknya harus sempurna, gak boleh sampai ada yang curiga. Ya, asalkan mereka beli, seneng dan kenyang, itu udah cukup. Soal cara, biar aku dan Tuhan yang tahu. Dan malam itu kue-kue basi kembali disulap jadi rezeki harian. Namun di balik oven hangat itu, pelan-pelan laknat mulai dipanggang. Tak ada badai yang datang tanpa angin. Dan siang itu bisik-bisik kecil mulai menyusup di sela-sela tawa. Pelanggan rasa tak selalu bisa bohong. Tan, kamu ngerasa gak sih bolu Yola itu kali ini agak beda? Bukan gak enak, tapi baunya kayak agak anyep. Atau cuma aku aja ya? Tadi aku juga ngerasain itu, gak kayak biasanya. Tapi topping kejunya tetap nendak sih. Mungkin adonannya kelamaan disimpen deh. Ini aku beli 2 potong, yang satu lembut, yang satu keras banget di tengah. Padahal dia itu bilang semua fresh. Kalian yakin dia itu bikin sendiri? Kemarin aku sempet tanya bahan, tapi dia ngeles terus. Katanya sih langganan rahasia. Tapi aku sempet dengar orang pasar bilang dia suka ambil sisa bolu gagal loh. Aku pikir cuma gosip. Hah? Bolu gagal? Maksudnya yang udah dibuang? Yang bener, itu kan biasanya udah berjamur loh. Hayo, kok bisik-bisik lagi bahas topping keju baru aku ya? Aku ganti ke merek luar biar makin creamy. Yuk tambah lagi, masih promo loh. Heh, iya Yol, enak kok, beneran beda. Tapi ini bolu yang keras satu. Iya, mungkin itu best pagi. Open aku kadang ngeselin, tapi bolunya tetap aman kok. Bahan yang aku pilih itu nggak ngasal. Untung Mang Darto kirim tepat waktu. Dapat 2 plastik sisa bolu semalam. Yang penting nggak bau. Sisanya aku bisa cuci, jemur, blender, terus ditaburin keju deh. Kayaknya besok aku coba bikin bolu sendiri deh. Sekalian anakku bantu juga. Soalnya akhir-akhir ini bolu beli rasanya kayak nggak dari rumah. Kadang senyum bisa nutupin rahasia, tapi rasa susah buat ditipu. Mereka belum tahu pasti, tapi firasat tak pernah main-main. Dan dari balik loyang yang tampak manis, perlahan jamur mengintip. Di balik yang sempit dan suara motor lewat, ada sebuah transaksi yang tak dicatat dalam nota. Bukan uang, bukan emas, tapi sampah yang disulap jadi rasa manis. Niol, dapat 3 loyang gagal dari toko Lestari, sama 2 yang udah mulai lembek dari pasar pagi. Cepetan ambil sebelum bau makin menyegrak ya. Masih bisa lah. Asal nggak sampai hancur semua. Nanti aku jemur dulu sejam baru aku blender, biar teksturnya balik. Makasih ya, Mang. Gila juga lu Yol, gue sampai heran ini bolu udah kayak makanan ayam, bisa jadi duit di tangan lu ya. Tapi ya udahlah, asal lu itu rajin, gue itu seneng juga bantu kok. Makanan ayam di tangan orang kreatif bisa jadi makanan ratu, Mang. Orang itu cuma lihat rasa sama topping. Soal dalamnya nggak ada yang peduli. Lu yakin gak bakal ketahuan kan? Sekarang banyak yang usil loh.
Tadi gue itu lihat anak cowok nanya-nanya ke pedagang pasar, namanya Raihan. Kalau nggak salah. Raihan, anak yang suka beli 2 potong itu. Dia emang rada curigaan sih, tapi tenang aja, nggak ada bukti. Lagi pula siapa juga yang mau periksa dalam bolu? Ya asal lu tetap hati-hati. Gue sih enak, cuma nganter. Urusan dapur lu yang atur lah ya. Ini upah jalan, jangan bilang siapa-siapa ya soal bolu ini, termasuk ke pedagang lain. Gue nggak suka jadi bahan obrolan. Santai yo, rahasia itu aman di gue. Selama duitnya juga aman tiap minggu, oke? Besok pagi aku bakalan goreng, terus siram deh pakai keju parut. Laris kayak biasa. Dan semua orang bakalan ngira kalau ini buatan cinta. Atau buatan dari sisa sampah dan keputusan. Tapi ya asal duitnya jalan, siapa peduli deh. Dan malam itu, sisa basi kembali disulap jadi bisnis harian. 3 hari kemudian. Kecurigaan tak butuh banyak alasan. Kadang cukup dengan rasa yang tak biasa di lidah, atau tatapan mata yang terlalu banyak menyimpan tanya. Dia bilang semua itu fresh tiap hari, tapi tadi pagi aku itu lihat dia itu masukin kardus besar dari gang belakang. Gak ada tulisan merek, bukan kiriman bahan biasa tuh. Waktu aku tanya merek tepungnya, dia itu ngeles, ngomongnya panjang, tapi jawabannya kosong. Kenapa mesti takut jawab pertanyaan kecil sih? Itu cowok yang suka beli 2 potong itu kan? Ngapain dia ngeliatin kos aku dari tadi? Jangan-jangan dia mulai curiga. Sialan. Kemarin bolunya itu bau anyep, sekarang keras di tengah. Hari ini dapat potongan bolu yang warnanya agak kusam. Ini bukan soal rasa doang, ada yang disembunyikan nih. Raihan, dari tadi berdiri aja. Mau mampir nggak? Aku ada base baru nih, toppingnya double. Wah, boleh. Sekalian aku tanya, kamu biasa belanja bahan di mana sih? Kayaknya beda deh dari bolu yang lain. Teksturnya unik banget. Itu rahasia dapur. Setiap koki punya resep ajaib dong. Tapi yang pasti aku pakai bahan terbaik. Langsung dari dapur subuh. Iya. Tapi kamu gak belanja di toko bahan kue biasa kan? Soalnya aku sering ke sana gak pernah lihat kamu. Aku tuh belanjanya pindah-pindah. Suka coba tempat baru. Yang penting murah dan berkualitas. Lagian gak semua orang suka terekspos kan? Iya, kadang yang suka sembunyi itu justru punya rahasia besar loh. Kamu bisa bilang gitu, tapi rahasia itu cuma masalah perspektif. Yang penting bolunya enak. Untuk sekarang, iya, tapi kita lihat aja nanti Yola. Kalau dia terus ngorek, aku harus masuk ke rencana berikutnya. Semua yang tahu harus diam. Dari balik senyum dan tawa ramah mulai tumbuh benih kebencian. Dan kadang rasa ingin tahu bisa menjadi alasan pertama seseorang untuk menghilang. Rasa penasaran tak pernah puas hanya dengan firasat. Ia menuntut bukti dan juga pagi itu, 2 orang muda mulai menapaki jejak kejahatan yang tersembunyi. Turis di pojokan itu biasanya ada tumpukan sisa roti dari bolu dari toko. Kemarin aku itu lihat seorang angkut kardus dari sana dan bajunya itu mirip Yola. Kamu yakin itu Yola? Bisa aja itu orang lain, Han. Tapi kalau iya, berarti selama ini dia... Bolu basi, Riz. Sisa dagangan gagal yang harusnya dibuang. Kalau dia beneran pakai itu buat jualan, kita semua itu udah makan racun pelan-pelan deh. 2 jam kemudian. Lihat deh, itu plastik hitam di belakang kios. Ada remahan bolu berserakan dan baunya nggak kayak bahan segar. Kita itu butuh lebih dari ini, tapi udah cukup buat lapor satpam sekolah. Minimal buat cegah dia itu jualan dulu. Ini bukan sekedar dagang curang, ini nyawa orang nih. Dulu aku suka banget bolu dia. Tapi kalau semua ini benar, Yola harus berhenti. Nggak bisa terus bohong kayak gini. Lihat nih, ada cetakan bolu gagal. Jamur tipis udah mulai muncul. Masih ada keju nempel dan juga plastik yang sama persis. Kayak kemarin dia itu bawa dari belakang dapurnya. Kita harus hati-hati, Han. Kalau dia tahu kita ngusut, dia pasti bakalan marah. Yola itu orangnya nggak gampang dikalahin. Dia itu bisa licik, bisa marah, tapi yang benar tetap benar. Besok kita lapor ya, dan pastikan semua orang itu tahu apa yang sebenarnya mereka itu makan. Mereka mulai ngorek-ngorek. Gak bisa dibiarin nih. Kalau bukti sampai ke tangan orang lain, habis aku. Tapi aku gak boleh kalah. Dan kalian gak segampang itu buat ngejatuhin aku.
Yang benar belum tentu dipercaya, dan yang licik tahu cara menyusun dusta seperti kue. Manis di luar, busuk di dalam. Iya, kemarin aku sempat dengar ada anak yang bilang kalau jualanku nggak bersih. Lucunya pas dicek malahan dia yang pernah beli bahan sisa dari pasar. Waduh, bahaya banget kan? Masa sih? Siapa tuh anaknya? Anak-anak zaman sekarang emang suka sirik kalau dagangan kita laku. Aku nggak nuduh ya, tapi yang sering muter-muter belakang kos aku nanya-nanya ke pasar itu tuh si Raihan sama temennya si Rizka. Aku heran, niat bantu atau nyebar fitnah sih mereka? Kamu serius Yola? Kamu itu nuduh aku yang nyebarin fitnah, padahal kamu yang pakai bolu basi buat dagangan kamu itu kan? Bolu basi dari mana? Kamu ada bukti, ada saksi. Jangan asal ngomong di depan orang banyak kan. Ini bisa jadi pencemaran nama baik loh. Kita punya foto yo, kardus sisa roti dari pasar, plastik hitam yang kamu masukin ke dapur, dan bau jamur yang gak bisa bohong. Oh, foto. Coba tunjukin. Foto kardus itu bisa dari siapa aja. Kamu bisa ambil dari tumpukan manapun. Mau kamu bilang itu dari aku? Hah? Buktiin dulu. Kalau enggak, itu bisa dilaporin loh. Wah, kok malah mereka yang kayak salah ya? Aku nggak takut ya, Yol. Aku bakal bawa semua bukti ini ke pihak sekolah, bahkan ke puskesmas kalau perlu. Ini soal kesehatan orang loh, Yol. Tega banget kalian. Aku jualan buat hidup, nggak pernah niat jahat. Tapi kalian datang nuduh tanpa bukti. Mau bikin aku jatuh, hah? Bukan soal kamu jatuh, Yol. Ini soal semua orang yang udah kamu tipu, termasuk kami. Kalau kalian terus ganggu hidup aku, kalian bakal nyesel. Aku nggak semanis topping bolu. Malam menutup kota dengan keheningan, tapi di sudut dapur sempit itu, Dosa tengah menyala diam-diam, menunggu waktu untuk membakar balik sang pemiliknya. Bau amis, jamur, bahkan agak busuk, semua hilang begitu dikeringin dan disiram topping keju. Aduh, dasar pelanggan bodoh, gak akan sadar, asal enak dan manis. Sisa bolu pasar ini tinggal disiram air panas, blender halus, kasih margarin murah, jadi adonan baru deh. Aku pinter banget ya, aku gak mungkin kalah dari mereka semua. Raihan dan Rizka terlalu polos buat ngerti dunia. Mereka pikir bisa ngejatuhin aku cuma karena mereka nemu kardus bolu basi. Kalian cuma remahan-remahan moral. Ini batch terakhir. Besok aku bakalan bakar semua stok dan mulai dengan promo deh. Semua bakalan beli. Sekolah, kantor, bahkan Bu Yuni yang sok suci itu. 5 menit kemudian. Aduh, apa-apaan sih ini? Kenapa blendernya nyetrum? Tangan aku sakit, panas banget. Tolong, kok bisa kayak gini sih? Aduh, panas. Kompor masih nyala. Gasnya bocor. Enggak. Semuanya berantakan. Ini nggak mungkin. Aku harus keluar dari sini. Tolong, siapapun tolong. Mereka bakalan tahu. Semua bakal tahu. Aku nggak sempet kabur. Aku cuma pengen hidup layak. Kenapa malah dibakar dosa sendiri? Kenapa? Kamu bisa berbohong ke siapapun Yola, tapi kamu itu gak bisa kabur dari akibatnya. Dan malam ini bolu manismu itu berubah jadi mimpi buruk yang kamu buat sendiri. Dari api dan luka, waktu membawa kita kembali ke pagi yang penuh tangis. Ke Tanti, semua cerita selesai, dan yang tersisa hanyalah tubuh penuh bekas dosa. Dia nggak sadar sejak semalam. Perawat bilang sebagian kulitnya terbakar parah. Tangannya kemungkinan besar nggak bisa digerakin lagi. Dan bolu nggak akan dia sentuh lagi. Aku gak tahu harus kasihan atau lega, tapi rasanya hampa aja. Dia itu dulu orang baik, Tik. Cuma berubah terlalu jauh. Kalau aja dia jujur dari awal, semua nggak bakalan kayak gini. Terkadang orang nggak akan sadar bahwa yang mereka racuni bukan cuma orang lain,
tapi diri mereka sendiri. Dan sekarang racunnya balik nyerang dirinya sendiri. Dia sadar sebentar tadi, tapi nggak bisa banyak bicara. Kami akan pindahkan ke ruang isolasi luka bakar. Mohon tidak terlalu banyak menjenguk. 2 jam kemudian. Han, Rizka, maaf, aku cuma pengen kalian tahu. Aku tahu dan aku sadar kalau aku salah. Kamu terlambat, Yola. Luka di tubuh kamu bisa sembuh, tapi yang kamu tanam di hati orang lain gak akan hilang segampang itu. Kami pamit ya. Kami bukan Tuhan untuk memutuskan nasibmu. Tapi semoga kamu itu sadar ya Yola, dan berhenti jadi racun. Lebih baik kamu istirahat, Yola. Gak akan ada yang menang hari ini. Hanya luka yang tersisa. Ya Tuhan, kenapa semuanya jadi begini? Begitulah kisah Yola, sang penjual bolu ketan hitam keju yang memilih jalan licik demi keuntungan. Tuhan tak menunda karena setiap kecurangan akan kembali sebagai luka yang lebih dalam dari apapun.